podcast kita perdana nih Bi, di studio baru Masjid Ismuhu Yahya. Kita hari ini akan bincang-bincang tentang kurban bahagia yang ada di Masjid Ismuhu Yahya. Allah itu mendesain setiap syariat yang diturunkan berdasarkan sebuah peristiwa yang emosional. Doanya minta anak soleh, malah kelanjutannya dikasih mimpi suruh korbankan anak. Masya Allah. Jika video ini sampai di beranda-anda, tandanya Allah ingin ngajak kawan-kawan menawarkan sebuah investasi yang terbaik melalui syariat berkurban ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Abi di studio Masjid Ismuhu Yahya. Insyaallah. Alhamdulillah hari ini podcast kita perdana nih Bi, di studio baru, dan insyaallah ini menjadi siar, menjadi bagian gitu ya yang meng-scale up siar kebaikan yang ada di Masjid Ismuhu Yahya. Masya Allah. Ya, karena bertepatan dengan hari kurban, tentunya kita hari ini akan bincang-bincang tentang kurban bahagia yang ada di Masjid Ismuhu Yahya. Oke. Pertama, izin saya melaporkan insya Allah hari ini kita akan menyembelih 20 sapi dari 26 Allah. dan ada 41 kambing dari 358 kambing yang dititipkan ke Ismuhu Yahya. Terus kira-kira Bi, apa yang menarik dari kurban ini Bi? Mungkin pesan yang bisa disampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Kiki, ternyata Allah itu mendesain setiap syariat yang diturunkan berdasarkan sebuah peristiwa yang emosional. Ya. Kalau kita lihat apa hubungannya antara rukun umroh dengan yang ada proses sa'i dengan peristiwa yang dimana saat itu peristiwa Siti Hajar yang mencari air dari Safa dan Marwah. Ya. Itu kan dua konteks yang berbeda. Allah tidak sebutkan, hei umatku lakukan ibadah umroh ya, ini ada prosesnya sa'i ya. Tidak begitu. Karena itu melekat dalam otak kiri kita. Ya. Tapi dibuat sebuah kejadian yang emosional sehingga itu melekat dalam sebuah otak kanan. Nah, dan ternyata hal yang sama Allah pakai keluarga Ibrahim ini untuk kita ikuti syariatnya. Jadi setelah Nabi Ibrahim pulang dari pengembaraannya dalam perintah Allah, tentu yang menjadi kerinduan, dia bukan minta istri yang cantik, doanya. Jadi flow-nya dia melakukan tugas, lalu pulang tuh langsung merindukan anaknya secara emosional. Maka lahirlah doa yang fenomenal, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah anak, anugerahkanlah aku seorang anak yang soleh. Nah, tetapi Allah lah yang berdahsyat, yang menguji hambanya sesuai dengan kapasitasnya. Doanya minta anak soleh, malah kelanjutannya dikasih mimpi suruh korbankan anak. Masya Allah. Nah, gitu peluangnya tuh. Setelah dia minta, malah perintahnya disuruh korbankan anakmu. Di surat 37 ayat 100 doa. Ayat 102, kau jalankan perintah, korbankan anakmu, sembelih anakmu. Di mana saat Abdurrahim bermimpi dan menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku. Hebatnya anak dia menjawab Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Sempurnalah keluarga ini. Dulu ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, Hajar mengatakan hal yang sama. Wahai suamiku, kalau itu perintah dari Tuhanmu, lakukanlah. Kali ini justru ketika dia minta anak soleh, Allah kabulkan, tetapi Allah uji. Allah uji dulu. Masya Allah. Di sini kita belajar setiap permintaan itu ujian sebenarnya. Ada falyastajibu li wal yu'minu bi, ada perintah dulu. Lalu engkau, dan hebatnya Ibrahim mengatakan, engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Nah, terus jadi sabar yang dimaksud di sini di ayat sebelumnya, ya kan? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Jadi kata Allah, maka kami beri kabar gembira kepadanya kelahiran seorang anak. Allah tidak pakai kata-kata sabar, tapi kata-kata di redaksi di sini
sabar. Tapi kalau halim, Ya. itu artinya santun. Santun. Jadi anak soleh itu sebenarnya core dasarnya adalah kesantunan dulu. Oke. Akhlak berarti. Akhlak dulu dia. Ya, Jadi ya. kalau santun dia sudah dapat, maka dia akan gampang. Itu ibaratkan motherboard, ibaratkan bahan baku, ibaratkan berlian yang sudah mahal. Mau dibentuk bagaimana tetap berlian. Ya. Berarti yang mahal, anak soleh ini mahal sekali ya, Habib? Mahal sekali. Iya, kan bisa saja Ismail bilang mestinya ayah yang disembelih, kan ayah lebih tua daripada saya, mestinya kan begitu kan. Betul sekali. Tapi ini kok ya silakan laksanakan Abi katanya kan. Silakan laksanakan. Terus kalau kita tarik di dunia kehidupan sekarang, kan Allah itu tidak mengharuskan kita tuh nyembelih anak, nyembelih keluarga. Terus akhirnya apa nih bentuk pengorbanan kita yang harus kita berikan? Maka orang tak akan berkorban kalau dia belum melihat dulu apa untungnya dia. Oke. Kita belajar dari Ibrahim dan Ismail ini gara-gara peristiwa emosional ini. Ya. Peristiwa emosional meninggalkan Hajar, Ya. menjadikan syariat umroh Ya. yang akhirnya menjadi jariah kebaikan untuk keluarga ini. Ya. Fenomena emosional kurban Ya. menjadikan syariat kurban Oke. yang akhirnya menjadi ibadah tahunan sampai kiamat akan dilakukan. Bayangkan berapa banyak pahala dari keluarga ini. Ya, ya. Nah, maka lihat dulu, percayalah Bang Kiki, Ya. apa yang dikurbankan Ya. itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Oke. Dan pasti akan diganti berkali-kali lipat. Masya Allah. Kalaulah kita tahu bahwasanya perintah menyembelih Ismail itu hanyalah perintah Allah, Ya. maka buat teman-teman kita yang sebenarnya kalau dia berani mengorbankan hartanya, mengorbankan apa yang dimiliki Ya. sampai di titik itu. Oke. Nah, dia dan kalau dia tahu keuntungan buat dia, maka dia akan geser handphonenya, tukar tambah dengan yang lebih murah Ya, mungkin, ya, geser motornya, jual emasnya, Masya Allah. supaya karena ibadah ini cuma setahun sekali. Iya, iya. Nah iya, itu iya, dia, iya. karena ibadah terikat dengan waktu. Oke. Beda dengan tahajud, beda dengan sholat lima waktu, beda dengan sedekah. Itu yang benar bagi. Oke, siap. Bi, kan kadang orang mau berkurban itu ya nunggu kaya, kemudian nunggu uangnya lebih, kemudian bahkan terkesan gitu orang yang berkurban itu nunggu orang yang sudah tua gitu. Bi, apa kira-kira ajakan buat anak muda gitu supaya punya motivasi untuk berkurban nih, Bi? Hei anak muda, karena berkurbanlah engkau dikayakan Allah. Oke. Karena berkurbanlah engkau dilipatkan rezeki daripada Allah. Oke. Nah, sebagaimana kenapa kekasihmu mencintaimu? Karena engkau mendekati dia dengan segala pengorbanan. Cinta dibuktikan dengan pengorbanan. Masya Allah. Mana pun hujan-hujan nanti copet nanti enggak berat. Cinta jadi terima. Cinta dengan Allah korbankan. Kenapa kita punya dulu? Apalagi kalau orang tua kita tidak ada ya, Bi. Udah, inilah dia benefitnya. Biar pahala juga mengalir ke orang tua. Berarti boleh berkurban atas nama orang tua kita sudah meninggal kan, Bi? Insya Allah. Insya Allah. Kata Rasulullah, ada saat namanya. Saat ini sahabat Rasulullah yang sangat cinta dengan ibunya. Beliau datang kepada Rasulullah, Ummu matat ya Rasulullah. Umi saya sudah lama meninggal ya Rasulullah. Kata beliau, bolehkah saya bersedekah atas nama orang tuaku? Kata Rasulullah, silakan dan itu akan sampai. Oke. Nah maka ini Bi, tentunya buat teman-teman yang saat ini gitu ya mau punya orang tua, berbaktilah pada orang tua. Orang tua. Tetapi orang tua yang sudah meninggal, kita juga tetap wajib berbakti kepada orang tua. Salah satunya bisa sedekah dan berkurban atas nama mereka. Masih ada waktu kan, Bi? Berapa hari lagi nih, Bi? Masih ada waktu kawan-kawan, masih ada waktu. Iya tadi pembuktian cinta adalah pengorbanan. Masih ada 2 hari lagi. Nah, 3 hari dengan hari ini. dan jangan sampai cinta kita itu bertepuk sebelah tangan dengan Kiki. Iya. Hanya Allah saja yang cintain kita gitu. Tapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk mencintai Allah dengan tidak ada pengorbanan. Ya. Kita tak tahu apakah bisa bertemu Idul Adha tahun depan atau tidak. Saran saya, kawan-kawan bisa maksimalkan. Masih ada waktu 3 hari. Masih ada waktu 3 hari Iya. untuk mendas. Dan untuk buktikan. Ibaratkan Mbak Kiki, kalau Mbak Kiki itu dibilang, hei Kiki, kamu tuh hanya butuh investasi saja 100 juta. Allah, kamu tahun depan jadi 1 miliar. Oke. Kira-kira kalau bisa kaya tahun depan,
Bang Kiki pilih tahun depan atau 10 tahun ke depan? Saya pilih tahun depan. Iya, Bang Kiki cuma butuh 100 juta saja. Iya. Kalau orang tuh benar udah ditawarkan investasi, Oke. pastikan demikian. Kalau kita tahu keuntungan itu bisa kita rasakan lebih cepat, kenapa harus lambat? Iya, itu coach bisnis aja ngomong gitu kita percaya. Apalagi ini Allah. Daripada Allah. Masya Allah. Kita lihat setelah berkurbannya Nabi Ibrahim dan Ismail, Iya. dan sekarang itu jadi syariat sampai kiamat. Masya Gimana Allah. pahalanya? Masya Allah, Masya Allah. Kita tidak punya peluang itu lagi. Iya, iya, iya. Paling tidak iya. kita merasakan kebaikan-kebaikan, doa daripada orang yang merasakan daging kurban kita, Oke. dan doa daripada mereka. Ya, Itu yang membis banyak tahu seluruh hajat-hajat kita mustajab dari amitnya mereka Bang Kiki. Oke. Oke, closing statement Abi. Oke, pesannya adalah kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Ya. Jika video ini sampai di beranda Anda, tandanya Allah ingin mengajak kawan-kawan menawarkan sebuah investasi yang terbaik melalui syariat berkurban ini. Bisa jadi wasilah berkurban ini banyak hajat-hajat kawan-kawan yang sudah ingin Allah kabulkan. Allah hanya butuh tombol on untuk kawan-kawan lakukan. Berkorbanlah buat korban yang terbaik, karena pengorbanan itu bukti cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Abi Allah. yang sudah hadir di studio Ismu Yahya. Masya Allah. Oke, sama-sama kita ada il-il. Karena kurban ini nanti saya sampaikan kurban bahagia, kita serentak menjawabnya, siap berbagi kebahagiaan. Oke. Oke, kita ngadap kamera. 1, 2, 3. Kurban bahagia. Siap bagi kebahagiaan.